Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Ayu Puji Rahmawati dan NIM 23314127 dari PGMI 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang membaca dan menulis. Membaca adalah proses memahami dan menganalisis teks untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, atau hiburan. Ini melibatkan kemampuan untuk mengenali kata-kata, memahami maknanya, dan menggabungkan ide-ide dalam konteks tertentu. Membaca dapat dilakukan melalui berbagai media seperti buku, artikel, surat kabar, dan konten digital. Nah, membaca itu ada manfaatnya. Manfaat membaca itu ada: 1. Menambah pengetahuan. Membaca membantu memperluas wawasan dan pengetahuan tentang berbagai topik. 2. Meningkatkan keterampilan berbahasa. Membaca meningkatkan kosakata, tata bahasa, dan kemampuan komunikasi. 3. Stimulasi mental. Aktivitas membaca merangsang otak dan dapat meningkatkan konsentrasi serta fokus. Yang keempat, ada hiburan. Banyak orang membaca untuk hiburan, menikmati cerita fiksi atau non-fiksi. Contoh kegiatan membaca. Kita dapat membaca: 1. Membaca buku, menghabiskan waktu dengan novel, buku non-fiksi, atau buku pelajaran. Contohnya, membaca novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Yang kedua, membaca artikel, menelusuri artikel di majalah atau situs web untuk mendapatkan informasi terbaru tentang topik tertentu. Contohnya, membaca artikel tentang perubahan iklim di situs berita. Yang ketiga, ada membaca berita, mengikuti berita terkini melalui koran atau aplikasi berita lainnya. Contohnya, membaca berita tentang pemilihan umum. Yang keempat, ada membaca puisi, menikmati karya sastra dalam bentuk puisi. Contohnya, membaca puisi Do Not Go Gentle Into That Good Night oleh Dylan Thomas. Yang selanjutnya ada membaca dokumen resmi. Nah, membaca laporan, kontrak, atau dokumen hukum. Contohnya itu membaca syarat dan ketentuan layanan dari sebuah aplikasi. Yang keenam, ada membaca media sosial, mengikuti postingan dan komentar di platform media sosial. Contohnya, membaca thread di Twitter tentang topik trending. Nah, yang selanjutnya ini ada menulis. Menulis adalah proses menciptakan teks untuk menyampaikan ide, informasi, atau cerita kepada pembaca. Aktivitas ini melibatkan penggunaan bahasa dan struktur yang tepat, serta kemampuan untuk mengorganisir pemikiran dengan jelas. Menulis memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan pemikiran yang kritis
dan memungkinkan penulis untuk mengekspresikan diri. Dengan menulis, seseorang dapat berbagi pengetahuan, menginspirasi orang lain, atau bahkan hanya untuk bersenang-senang. Nah, dari menulis tadi ada tujuannya. Tujuan menulis yang pertama ada menyampaikan informasi, memberikan fakta atau data kepada pembaca, seperti dalam artikel, berita, atau laporan. Yang kedua ada mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, pikiran, atau pengalaman pribadi seperti dalam jurnal atau puisi. Yang ketiga ada mendukung argumen. Nah, dari mendukung argumen itu kita dapat mempersuasi pembaca tentang suatu pendapat atau ide, seperti dalam esai argumentatif. Yang keempat ada mendidik, mengajarkan konsep atau keterampilan baru, seperti dalam buku teks atau panduan. Yang kelima ada menghibur. Nah, tujuannya menulis untuk menghibur itu apa? Nah, menghibur pembaca dengan cerita yang humor atau narasi fiksi. Yang keenam ada menciptakan koneksi. Kenapa bisa menciptakan koneksi? Karena dengan menciptakan koneksi kita akan membangun hubungan dengan pembaca melalui tulisan di blog atau media sosial. Nah, yang ketujuh ini ada dokumentasi. Mencatat peristiwa atau penemuan untuk arsip atau referensi masa depan. Yang kedelapan ada refleksi. Dengan refleksi ini kita bisa merenungkan pengalaman atau pembelajaran untuk memahami diri sendiri dan pertumbuhan pribadi. Nah, di sini ada contoh menulis. Nah, contoh menulis ini yang pertama ada 1. Menulis cerita pendek yang berjudul Petualangan di Hutan Sihir. Contohnya itu, di tengah hutan yang lebat terdapat sebuah pohon tua yang dipercaya menyimpan rahasia. Suatu malam, Rina, seorang gadis pemberani, memutuskan untuk menjelajah. Dia menemukan pintu kecil di batang pohon, membuka dan terjun ke dunia yang penuh keajaiban. Nah, yang kedua ada menulis artikel blog. Judulnya 7 kebiasaan sehat untuk memulai hari Anda. Contohnya itu memulai hari dengan kebiasaan sehat dapat meningkatkan produktivitas dan suasana hati. Berikut adalah 7 kebiasaan yang bisa Anda terapkan. Bangun pagi lebih awal, berolahraga ringan, dan menikmati sarapan yang bergizi. Contohnya seperti itu. Semoga sedikit ilmu ini bermanfaat bagi kalian ya, teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.